Tes. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sesaat lagi kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan Indonesia Retail Summit 2022. Acara pada pagi hari ini akan diawali dengan pembukaan konferensi oleh Ketua Indonesia Retail Summit 2022. Ibu Anne Patricia Sutanto. Kita sambut Ibu Anne Patricia Sutanto untuk membuka acara pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mau buka dulu dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, saya hari ini sangat bahagia karena saya berada di antara pendekar-pendekar retailer kita. Ada Pak Joko, ada Pak Kun, Pak Ipung, Pak Edi, Pak Edi mentor saya, Pak Rahmat, ada Pak Budiarjo yang saya sangat segani, quote and quote. Juga para pengurus yang lain ada Pak Hasan, Pak Paulus, Pak Sugianto, Pak Nur, dan Pak Tutum. Juga teman baik saya, Arif, yang sudah menghasilkan B20, Task Force Trade and Investment. Ada juga Katrina, Rumi saya di B20, juga Francis di dalam Kadin. Saya tidak sebutkan satu persatu karena saya hari ini ingin bersama-sama Dewan Pengurus HIPINDO Embrace Indonesia Retail Summit, dan tujuannya diadakan Indonesia Retail Summit ini semua juga tahu, tapi di sini juga ada audience offline, bahwa ini adalah sarana untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan mempersatukan ekosistem retailer Indonesia. Dengan tema kita tahun ini yaitu Retailer Recover Stronger Than Together, HIPINDO bersama dengan Kadin berharap annual event ini yang dimulai tahun ini tahun pertama, dapat menciptakan ekosistem retail industri di Indonesia dan mancanegara secara berkelanjutan, sehingga bagian dari B20 event di mana Indonesia host dapat memulihkan juga retail di Indonesia.
Dengan semakin berkembangnya ekonomi Indonesia dan dinamika dunia, akan semakin besar pula tantangan yang dilalui para pelaku industri retail. Oleh karena itu, Hipindo bersama seluruh membernya berinisiatif menyelenggarakan event tahunan yang mengumpulkan para pelaku usaha dan asosiasi retail dari mancanegara untuk saling terkoneksi. Dengan semangat gotong royong, Hipindo berharap Indonesia Retail Summit dapat memperkuat sistem offline dan online retailer Indonesia. Di hari pertama IRS, yaitu kemarin tanggal 15 Agustus 2022, hari Senin, IRS berhasil membahas retail Indonesia yang mengarah kepada peningkatan keamanan produk yang semakin beredar luas dan peningkatan kolaborasi UMKM dengan retailer luar negeri dalam membangun retail yang semakin bersinergi di dunia investasi. Kemarin IRS dan Harmoni Hari Modern Retail Indonesia yang pertama dibuka dan diresmikan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Mas Duki. Dan pada siang harinya HBDI, Happy Birthday Indonesia atau Hari Belanja Diskon Indonesia yang ke-6 sudah diluncurkan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Bapak Zulkifli dan Bapak Sandiaga Uno. Hipindo berharap melalui Indonesia Retail Summit 2022 ini, keharmonisan dan sinergi dari seluruh stakeholders retailer Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan. Indonesia Retail Summit diharapkan mampu menjadi wadah baru dalam industri retail. Saya mewakili hari ini Dewan Pengurus Hipindo, Bapak Ketum dan seluruh pengurusnya, Pak Sekjen, Pak Har, juga ada Pak Sunaryo dan Ibu Flora, Flora T dan Flora C, dan seluruh panitia IRS memiliki harapan dalam pertemuan kali ini dapat membangun dan meningkatkan kemajuan retailer Indonesia. Terima kasih atas seluruh doa dan support dari semua anggota dan juga para sponsor yang telah membantu memperlancar jalannya Indonesia Retail Summit yang pertama ini. Seluruh panitia Indonesia Retail Summit dan para Dewan Pengurus IRS yang memastikan IRS berjalan tertib dan lancar, saya sangat berterima kasih selaku Ketua Panitia IRS. Dan terima kasih juga kepada semua hadirin baik secara online maupun offline yang sudah dalam 2 hari ini telah mensukseskan acara Indonesia Retail Summit pertama ini. Atas nama seluruh panitia dan Dewan Pengurus Hipindo, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga seluruh acara IRS ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua dan let us recover stronger in the retail sector together and forever. Salam merdeka dalam rangka semangat gotong royong kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Merdeka. Terima kasih dan berkenan Ibu Ana tetap di atas podium. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam sesi pagi hari ini dengan narasumber B20, Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Kadin Indonesia, Bapak Arif P. Rahmat, Chair Trade and Investment TFB20, Bapak Dharma Hutama Joyo Negoro, CEO Adaro Power, Deputy Chair of B20 Trade and Investment Task Force. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan sesi pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Anne Patricia Sutanto. Kita beri aplaus semangat buat Bapak dan Ibu yang ada di atas panggung. Dan demi kelancaran, para narasumber diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan paparan. Iya, baik. Iya. Dan nanti akan tertampil di monitor belakang untuk membantu pembatasan waktu 10 menit. Terima kasih.
Mohon maaf hadirin, kami menunggu layar untuk event B20 yang akan disiarkan secara offline juga secara online, dan juga speech dari Ibu Sinta Kamdani, Chairwoman dari B20. Izin panitia untuk siarkan. Terima kasih. Sebelum nanti Pak Arief menyampaikan soal B20 trade dan investasi, juga nanti Pak Dharma sebagai panelis dan saya sebagai moderator. The world is changing at unparalleled pace. We are facing increasing pressure from global challenges. Despite these challenges, our world has made great strides in advancing growth. The global economy is recovering, and this is our chance to shape a better future for our planet and our people. Since its establishment in 2010, the Business 20 or B20 has served as the voice of the business community in the G20 forum. Together, B20 participants are committed to making impact in the world, forcing out their ideas to push private-led economic transformation forward. As business leaders in the Group of 20, the future relies on you to find lasting solution to our current global challenges and pave the way forward. This year, Indonesia is honored to be the host of the G20 and B20 summits. As the fourth largest nation, the biggest economy in Southeast Asia, and one of the world's most prominent emerging markets, Indonesia is home to 270 million consumers, 63 million MSMEs, and 12 tech unicorns. Boasting rapid digital growth and emerging sustainable development, Indonesia truly is a land of opportunities. Under this year's theme of advancing innovative, inclusive, and collaborative growth, the B20 stands ready to promote dialogue among business players in G20 countries, provide policy recommendations, and launch initiatives on issues that matter. The themes are aligned with the key messages from Inception meeting. Berharap komunitas B20 akan memberikan tawaran-tawaran konkret yang bisa menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20. And the leadership of governments like Indonesia is going to be absolutely essential in this decisive decade of our climate fight. The B20 has established several task forces to push progress forward and ensure that we will create recommendations that are actionable, sustainable, and inclusive. These task forces will represent the business community and advocate policy recommendations to the government. In this B20 presidency, we are committed to creating legacy programs that lay foundation for positive, lasting impact across G20 countries, marked by big new ideas, international collaboration, and tangible as well as sustainable impact, prototype in Indonesia and to be scaled globally. We welcome you to become a part of our journey toward a better tomorrow. Join us at the B20 Summit on November 13th and 14th, 2022, and let's collaborate to bring positive, lasting change for our world. Ya, kami persilakan kepada Ibu Ana untuk memimpin sesi pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Budi Harjo, Chairman of Hipindo, Ibu Ana Patricia Sutanto, Chairwoman of Indonesia Retail Summit 2022, hadirin sekalian, baik dari kalangan pengusaha dan pemerintahan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di Indonesia Retail Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Hipindo. Saya kira acara ini sangat penting, tidak hanya untuk kembali membangun semangat dan solidaritas bagi pengusaha retail dalam memulihkan perekonomian nasional, namun juga terkhusus dengan peran saya, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci bagaimana kita selaku pelaku usaha memanfaatkan momentum presidensi Indonesia baik dalam G20 maupun B20. Sebagai perwakilan dari Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan juga Chair dari B20 Indonesia, Business Engagement Group dari G20, saya melihat bagaimana komitmen kalangan bisnis tumbuh pesat dalam hal menciptakan ekonomi yang lebih resilient
inklusif dan inovatif, khususnya pasca pandemi, di mana sejalan dengan tema besar B20 tahun ini. Kami sangat terhormat dapat melibatkan partisipasi dan kontribusi anggota Hipindo untuk menjalankan misi besar ini. Bagi rekan-rekan yang belum familiar, B20 Indonesia adalah sebuah platform yang mempertemukan pemimpin bisnis dari 20 negara, bahkan lebih, untuk memperjuangkan dan memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan mengembangkan ekonomi yang lebih tangguh. Dengan demikian, B20 Indonesia menyusun rekomendasi kebijakan yang dirangkai oleh 6 task forces dan 1 action council untuk kemudian disampaikan kepada pemimpin G20. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kami di B20 tidak akan berhenti hanya pada level penyampaian rekomendasi kebijakan, namun juga membuat proyek atau legacy program yang bersifat long lasting beyond Indonesia presidency. Nantinya, kami berharap legacy program yang kami siapkan dapat diimplementasikan oleh negara-negara G20 dan juga presidensi B20 berikutnya, dipelopori oleh Indonesia. Program ini didasari oleh 3 tujuan utama: mempercepat transisi hijau, membangun ekonomi inklusif, dan memperbaiki sistem dan pelayanan kesehatan global. Kami harapkan rekomendasi kebijakan dan legacy program B20 Indonesia dapat mewujudkan transformasi yang dipimpin sektor swasta guna mendorong pemulihan ekonomi negara G20 dalam menyambut era new normal. Seperti yang kita ketahui, pandemi yang sedang berlangsung sangatlah berpengaruh bagi perekonomian global dan nasional. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen dan juga tetap produktif, kalangan bisnis apapun ukurannya perlu mempersiapkan strategi untuk dapat kembali pulih dengan cepat. Adanya pembatasan mobilisasi selama pandemi berdampak pada turunnya pengunjung pusat perbelanjaan hingga lebih dari 60%. Konsumsi masyarakat juga hanya terpusat pada kebutuhan bahan pokok dan alat kesehatan, sehingga pembelian barang kebutuhan lainnya menurun sangat signifikan. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja dan penutupan bisnis retail banyak sekali terlihat ketika pandemi. Namun, kami melihat bagaimana pebisnis retail menjalankan beberapa strategi to survive, seperti memaksimalkan penjualan online, memberlakukan program promosi, bernegosiasi dengan para supplier dan vendor, serta menghemat biaya secara keseluruhan. Ditambah dengan insentif dan bantuan relaksasi secara konsisten dari pemerintah yang kiranya membantu dalam proses recovery. Kita menyadari salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang kontribusinya mencapai 53,65% terhadap PDB. Ini membuktikan pentingnya peran industri retail dalam pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan menjalankan strategi-strategi tersebut, akhirnya sektor retail di Indonesia saat ini bertumbuh hingga 4,1% year on year. Dan tentunya perlu terus kita dorong di tahun-tahun berikutnya. Mengedepankan pemanfaatan digitalisasi dan juga efisiensi sumber daya manusia dalam usaha retail merupakan 2 contoh strategi yang saya kira tepat dan menjadi acuan kita dalam menjalankan bisnis di masa depan. Kedua isu ini juga yang dibahas dalam B20 Indonesia tahun ini. Isu dan kepentingan yang terkait dengan industri retail sudah tercakup rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh beberapa task force dan action council di B20. Di dalam Future of Work and Education, terdapat rekomendasi. Pertama, upgrading education and lifelong learning system to align with the future of work. Kedua, ensuring that workforce inclusion accelerate after the pandemic setback. Rekomendasi kebijakan dari task force ini perlu didukung oleh industri retail Indonesia dalam berbagai bentuk. Secara aktif memungkinkan kewirausahaan, pertumbuhan bisnis dan penciptaan lapangan kerja, menargetkan UKM, menyelaraskan peraturan pasar tenaga kerja dengan realitas cara kerja pasca pandemi, memungkinkan transisi pekerja dan bisnis ke dalam ekonomi formal, memastikan bahwa masa depan pekerjaan berpusat pada orang yang akan hanya didukung oleh teknologi yang memungkinkan untuk sebagai supporting tools. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan industri retail di masa depan. Selanjutnya,
Digitalization Task Force yang juga selaras dengan pengembangan retail yang mengedepankan teknologi, yaitu Accelerate the Development and Adoption of Digital and Smart Infrastructure. Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi digital, bisnis retail harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan ini. Salah satu cara adalah meningkatkan keterampilan digital teknis individu melalui pendidikan berkelanjutan yang melibatkan kerjasama multi-stakeholders. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami menyusun beberapa legacy programs yang akan dibawakan sebagai hasil konkret dari B20 Summit tahun ini. Salah satunya yang sangat relevan bagi rekan-rekan di industri retail adalah B20 Wiki. Platform ini akan menjawab tantangan utama peningkatan skala UMKM. Kemampuan ekspor yang terbatas didorong oleh kurangnya produktivitas jaringan pedagang dan konsumen yang kurang berkembang, serta ketidakmampuan untuk menangkap peluang digitalisasi. Platform ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM generasi berikutnya ke rantai pasukan global dan melengkapi mereka dengan kemampuan yang diperlukan melalui 3 fitur utamanya. Wikilearn, suatu platform pengetahuan dan informasi online untuk produk dan layanan. Wikido, platform digital dan operasi dengan ekosistem kurasi penyedia teknologi dan sponsor bisnis di pusat online dan offline. Dan Wikiscale, suatu portal matchmaking business to business. B20 Indonesia tentunya hadir untuk mendukung agenda besar G20. Secara keseluruhan, kami mewakili sektor bisnis membawa aspirasi dan suara tidak hanya dari korporasi besar, melainkan juga komponen bisnis termasuk dari industri retail. Berbagai rekomendasi kebijakan sudah dihasilkan yang saat ini dalam proses advokasi kepada pemerintah. Kami yakin dengan kerjasama yang kuat, B20, G20 akan terus membuahkan hasil yang baik bagi transformasi ekonomi dunia. Saya percaya dengan selarasnya rekomendasi kebijakan B20 Indonesia, ini dapat membantu retail untuk memainkan peranan penting dalam membangun ekonomi nasional. Semoga apa yang sudah B20 Indonesia hasilkan dari rapat dan diskusi dengan task forces nantinya dapat digunakan untuk berbagai kalangan bisnis dalam memitigasi permasalahan masa depan pekerjaan, terutama tumbuhnya digitalisasi dan sumber daya manusia yang secara individu dan kelompok jauh lebih baik. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Hipindo untuk terus mendukung B20 Indonesia melalui kerjasama dan komitmen, serta tentunya kehadiran dalam B20 Summit bulan November mendatang. Terakhir, dalam semangat memperkuat hubungan antara komunitas bisnis anggota G20 dan di seluruh dunia, kami menciptakan B20 Connect untuk memfasilitasi interaksi jaringan dan mengeksplorasi peluang bisnis baru melalui pencocokan perdagangan dan investasi. Bagi pebisnis, Anda dapat memasukkan produk dan proyek Anda serta terlibat dengan calon investor. Silakan akses situs website kami untuk mendaftar. Kesimpulannya, kalangan bisnis memiliki pandangan tersendiri dalam melihat permasalahan ekonomi dunia. Mereka memberikan perspektif yang berguna bagi pemerintah untuk memahami kondisi ekonomi on the ground. Dari penjelasan saya sebelumnya, tidak ada satu poin pun yang terlihat tanpa kemitraan dan kolaborasi. Saya mengundang Anda semua untuk ambil bagian dalam kesuksesan presidensi G20 B20 Indonesia. Terima kasih dan semoga diskusi hari ini berjalan lancar. Selanjutnya saya akan minta Pak Arief untuk memberikan lebih in-depth mengenai trade dan investasi. Silakan Pak. Selamat pagi semua. Suatu kehormatan saya di sini diundang pada acara hari ini. Tadi sebelum mulai pun saya lihat di luar sudah sangat kompak sekali Hipindo ini, luar biasa ya. Yang saya hormati Bapak Budi Harjo sebagai ketua daripada Hipindo. Yang saya hormati Ibu Ana Ketua Panitia daripada Indonesia Retail Summit 2022 dan kawan baik saya yang sudah teleponin saya terus supaya bisa hadir pada hari ini, suatu kehormatan Bu. Yang saya hormati juga Pak Dharma Joyonegoro, CEO Adaro Power dan juga Deputy Chair daripada B20 Trade and Investment Task Force. Para hadirin yang saya hormati, mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu tapi saya ingin menyebut
para senior-senior saya yang duduk di paling depan, Pak Joko Susanto, Pak Rahmat Setiono, Pak Edi Hartono, Pak Budi Kuncoro, Pak Ipung, Pak Tutum, dan para hadirin, para perwakilan dari pemerintah, pengurus Apindo, Kadin, dan juga para pelaku usaha online maupun offline yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan suatu terima kasih karena sudah diundang dan juga suatu perayaan besar pada hari ini. Karena bukan saja kita bisa melewati masa pandemi dengan sangat baik, tapi saya melihat ini juga sebagai momen yang sangat luar biasa besar untuk kebangkitan perekonomian Indonesia, terutama yang didukung oleh retailer seluruh Indonesia. Tadi Ibu Sinta menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia itu ditopang oleh consumption daripada domestik yang besarnya 54%. Dan komponen paling besar itu tentunya adalah retailer di Indonesia. Jadi sungguh luar biasa ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh beri tepuk tangan dulu atas suksesnya acara hari ini ya. Nah, yang saya harapkan pada pagi hari ini juga bukan saja kebangkitan daripada perekonomian Indonesia yang berbasis retailer, tapi juga kebangkitan perekonomian Indonesia yang berbasis UMKM. Karena saya tahu sekali bahwa dalam supply chain seluruh retailer Indonesia itu sangat membutuhkan security of supply, pemasokan dengan jaminan kualitas yang baik, dengan kuantitas yang baik, dengan eco-labeling, sertifikasi halal dan seterusnya. Dan itu cuma bisa dilakukan dengan support daripada UMKM. Ya, dan ini menurut saya sangat sejalan dengan tema presidensi G20 Indonesia tahun ini, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Tadi Bu Ana menyampaikan tentang gotong royong. Ini sudah sangat tepat. Nah, Hipindo yang merupakan suatu wadah organisasi seluruh retailer Indonesia yang paling besar, sangat influential, memiliki kalau nggak salah 320 perusahaan. Kalau kita hitung jumlah outletnya, Alfamart aja udah 20.000 lebih sendiri gitu ya. Jadi totalnya mungkin 80.000 outlet paling dikit. Kalau kita uraikan lebih jauh lagi dari UMKM-nya, itu banyak sekali. Nah, data dari tahun lalu kita mendapatkan dari Kementerian UMKM, itu ada 64 juta UMKM. Menurut saya angkanya ini sangat fantastis, karena kita populasi yang 280 juta, kalau 64 juta itu artinya satu keluarga mungkin punya satu UMKM gitu. Dan ini juga didominasi oleh wanita. Ya, jadi kalau kita pikirkan dari segi diversity itu luar biasa baiknya. Dan kontribusi ini itu sekitar 8.500 triliun. UMKM itu 8.500 triliun atau 61% daripada PDB atau GDP. Tadi Ibu Sinta bilang domestic consumption 54%. Ini 61%, lebih besar lagi. Jadi kalau pemerintah itu ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi mengurangi kesenjangan, yang paling penting ini UMKM ini menjadi sasaran yang paling utama. Nah, oleh karena itu menurut saya simbiosis antara pengusaha dengan pemerintah dan juga UMKM itu menjadi sangat penting. Nah, di Kadin kami mempunyai suatu platform yang kami namakan Inclusive Closed Loop Flywheel Model. Mungkin bisa kita lihat di sini, di mana ekosistem ini di tengahnya itu adalah UMKM. Mereka adalah sentral daripada ekosistem ini. Nah, para pemangku kepentingan sekitarnya, seperti contohnya para retailers sebagai off-takers, ini adalah peran yang paling penting. Ya. Nah, kemudian tentu juga ada pemerintah yang memberikan kepastian kebijakan yang paling kondusif. Dan kemudian juga ada ekosistem lainnya seperti pembiayaan dari perbankan untuk memastikan bahwa biaya untuk berbisnis itu juga dengan tingkat bunga yang sangat kompetitif. Dan ada akademisi, NGO, dan seterusnya. Nah, mutual simbiosis ini sangat-sangat penting. Ini merupakan circular economy. Kenapa saya mengatakan ini sebagai flywheel model? Karena kalau putaran ini diputar, semakin diputar itu semakin kencang. Kayak snowball effect, kayak efek bola salju. Ya, circular economy.
Kalau kita bantu UMKM akan memastikan bahwa security of supply-nya itu akan ke kita dengan mutu yang terjamin, dengan eco-labeling, dengan sertifikasi halal, dan seterusnya. Jadi ini sungguh-sungguh model yang sangat sederhana, saya yakin juga sudah dikerjakan dengan ribuan daripada outlet yang dilakukan dengan franchisee model dan seterusnya. Jadi ini bukan sebagai konsep baru, tapi kami harapkan ini bisa membangkitkan, menginspirasikan para pengusaha lain yang mungkin belum melakukan untuk turut melakukan hal tersebut. Mungkin sekarang saya shift sedikit bicara tentang B20. Tadi Bu Sinta sudah menyampaikan dengan sangat detail. Jadi di bawahnya Bu Sinta itu ada 6 task forces. Saya dan Pak Dharma ini memimpin buat task force trade and investment yang sangat related to this topic today. Nah, tujuan kami salah satunya adalah menyusun rekomendasi yang akan kami berikan kepada pemerintah. Nah, itu prosesnya sebenarnya itu bukan cuma bulan November nanti during the summit. Ini prosesnya udah dari tahun lalu. Ya, tiap bulan Pak Dharma dan saya itu bersama sekretariat mengumpulkan 139 members globally, multinational companies yang sangat top untuk membahas hal ini. Tiap bulan itu minimal 2 kali kita meeting secara online dan di belakang itu ada bilateral meeting gitu. Ya. Nah, ada 4 rekomendasi ini yang ingin saya sampaikan secara singkat pada hari ini. Jadi yang pertama itu adalah urusannya dengan free trade. Ya, bagaimana pasca pandemi ini kita bisa membuat free trade yang lebih efisien, fair, transparan. Ya, kita tahu bahwa selama pandemi ini mungkin terjadi kepentingan negara kita dulu deh yang paling penting. Sehingga terjadi unilateralisme maupun proteksionisme. Nah, bagaimana tugas kita itu untuk rolling back regulasi-regulasi yang menghambat free trade tersebut. Ya, contoh kedua adalah WTO reform. Nah, itu yang pertama, policy recommendation yang pertama. Yang kedua dan sangat terkait dengan tema pada hari ini yaitu adalah bagaimana kita mengoptimalkan peran digitalisasi, teknologi, inovasi demi pembangunan internasional dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis masa depan seperti pandemik pada hari ini. Yang ketiga adalah kembali ini sangat-sangat pesan yang sangat penting yang juga sejalan dengan tema pada hari ini adalah inclusivity, how we embed inclusivity dalam global value chain. Kembali menurut saya sangat cocok bahwa kemarin itu acaranya dibuka oleh Pak Teten, Menteri UMKM, Pak Erick Thohir dari Menteri BUMN. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan sarana prasarana infrastruktur daripada trade and investment agar bisa transformasi ke green economy dan ekonomi yang lebih sustainable. Ya. Jadi menurut saya sangat sederhana kalau mau dipikir ini adalah free trade, digital economy, inclusivity economic models, dan green economy. Sangat sederhana, itu yang kita ingin push. Dan tema yang kedua dan ketiga itu adalah salah satu tema yang benar-benar kami dorong pada pagi hari ini, bagaimana kita menggunakan inovasi agar bisa meningkatkan daya saing, terutama di level UMKM. Nah, untuk itu mungkin saya ingin menutup dengan satu call of action. Ya. Kita tahu bahwa ekosistem inklusif closed loop itu hal yang sangat sederhana, sudah diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana kita bisa membuat ini menjadi suatu gerakan nasional pertama-tama. Di Kadin itu adalah salah satu misi visi kami, kebetulan saya juga WKU atau Wakil Ketua Umum di Kadin bagian pertanian, sama modelnya itu di pertanian pun kita lakukan yang sama. Petani butuh off-taker. Ya, kami sebagai off-taker berkewajiban dan ingin embrace, nurture para UMKM atau petani, petambak untuk mereka bisa sumbatan-sumbatan yang tadinya mereka tidak bisa menjual barangnya waktu lagi panen atau tidak punya pembiayaan dari perbankan karena cuma bisa dengan tukang ijon yang mungkin bunganya sangat tinggi dan seterusnya atau know-how. Nah, ini kita ingin buat gerakan nasional dengan Kadin dan dengan G20 B20 kami malah ingin membawa ini ke stage internasional, ingin membuat ini menjadi gerakan internasional. Kami sudah mendapatkan komitmen dari berbagai macam perusahaan besar, sedang maupun kecil, untuk menandatangani suatu pledge atau declaration yang nanti akan kita showcase di bulan November di Summit G20, kalau nggak salah November 15,
untuk menunjukkan komitmen kita semua terhadap pembangunan ekonomi terutama MSME atau Micro Small Medium Enterprises atau UMKM, juga women-led business sehingga lebih ada diversity, supaya dunia ini bukan cuma grow, Indonesia bukan cuma grow 5% saja, tapi grow 5% itu dengan kualitas dan keadilan sosial yang sangat baik. Mungkin itu aja, sorry rada panjang Bu Ana. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga hari ini bisa bermakna bagi semua, bagi yang hadir offline maupun online. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan kita semua. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak Arief. On time, benar-benar 10 menit. Ya, silakan kembali ke tempat duduk Pak. Ya, mungkin di sini saya berterima kasih Pak Arief, very spot on karena apa yang disampaikan tadi yang merupakan rekomendasi adalah rekomendasi yang benar-benar bisa dipakai dunia retailers untuk inclusivity yang dimaksud oleh Pak Arief. Nah, bersama kami hari ini ada Pak Dharma sebagai Vice dari Task Force Trade dan Investasi. Saya tahu Pak Arief dan Pak Dharma ini udah bekerja keras untuk memberikan white paper bersama dengan juga Shirley. Kalau saya Pak Task Force member yang sekali-sekali doang ikut. Ya, tapi untuk menyingkat waktu, kita ada 10 menit, saya mau tanya jawab nih sama Pak Dharma sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arief. Tadi disampaikan ada at least 2 rekomendasi yang pas untuk retailers Indonesia dan khususnya kami di Indonesia Retail Summit ini ingin tahu lebih lanjut apa yang diinginkan task force terhadap kami dan vice versa Pak. Jadi balik lagi kan tugas kami itu ada 2 ya. Nomor 1 adalah kita ingin memberikan recommendation ke G20 prinsipnya. Mungkin boleh ditampilkan nggak slide yang recommendation tadi? Panitia, slide-nya Pak Arief yang rekomendasi, kalau nggak salah halaman terakhir. Ya, nggak apa-apa sambil nunggu. Jadi memang dari pertama kami itu bertekad ya bahwa inclusivity ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena kita sebagai negara berkembang gitu ya. Jadi kita memang dari pertama bertekad harus inklusif dan harus mendorong UMKM. Nah, benar. Jadi dari 4 ini kan bisa dilihat ya bahwa semuanya tentu terkait UMKM, tapi terutama poin kedua dan poin ketiga seperti tadi dibilang Pak Arief, ini benar-benar mengarah ke UMKM dan inklusivitas gitu kan. Jadi kita di sini digitization, innovation dan teknologi ini kita melihat sebagai sesuatu yang bisa membuat playing field-nya more level. Jadi tidak hanya perusahaan gede yang bisa ikutan dalam supply chain, tapi juga perusahaan-perusahaan yang MSMEs gitu kan. Nah jadi dan kita melihat ini bukan hanya dari sisi kami bukan hanya karena kami ingin mendorong UMKM walaupun itu sesuatu yang sangat penting. Tapi kita juga melihat bahwa ini sesuatu yang sangat penting untuk global supply chain sendiri. Bagaimana cara membuat global supply chain ini lebih tangguh lah, lebih resilient. Nah, terus di sini kita kita melihat, saya baca di sini. Rekomendasi 3 ya Pak? Ya rekomendasi 3 ini jadi masalah supply chain tadi. Jadi kita melihat bahwa bagaimana caranya kita membuat global supply chain lebih resilient dan bagaimana caranya kita melibatkan MSME. Jadi ini policy-policy yang kita akan, rekomendasi yang kita akan sampaikan. Nah di luar itu tadi ada masalah legacy, tadi Pak Presiden ngomong langkah konkret gitu ya. Nah ini yang Pak Arief tadi bilang, kita ini ada konsep inclusive closed loop flywheel tersebut. Nah kita mau mendorong perusahaan-perusahaan untuk perusahaan-perusahaan B20 sebetulnya untuk ikut tanda tangan. Nah di situ saya nggak tahu apakah ada slide-nya, mungkin bisa ditampilkan. Tapi di situ di pledge itu kita meminta agar perusahaan-perusahaan ikut mendukung UMKM ini. Nah ini sebetulnya untuk B20, tapi ya tentunya kita juga mengharapkan supaya perusahaan-perusahaan Indonesia banyak yang terlibat dan mendukung ini. Oke, terima kasih Pak Dharma. Sebenarnya Pak menarik ya mengenai legacy ini karena saya yakin para retailer kita yang juga sudah tergabung di dalam Kadin juga sudah diminta oleh Kadin untuk ikut serta. Tapi andai kata hari ini dari para audiens kita ingin ikut bergabung dalam legacy yang tadi seperti disampaikan Pak Dharma dan Pak Arief,
what should we do, Pak? As Hipindo maupun sebagai konkretnya para retailer yang ada di sini. Ya, jadi kalau nomor satu dari sisi pledge ya, dari sisi pledge kan tentunya ada pledge-nya, silahkan dilihat, silahkan hubungi kami dengan senang hati memberikan. Nanti akan ada tanda tangan dan di B20 Summit sendiri akan kita showcase gitu. Oh ini perusahaan-perusahaan yang sudah tanda tangan. Jadi itu nomor satu di situ. Nah pledge ini tentunya isinya kan ya janjilah dari kita. Apa sih step-step yang kita mau lakukan gitu. Mungkin slide-nya nggak ada tapi saya baca aja nih. Nomor satu, kita ingin mendukung UMKM dengan skill yang tepat. Jadi kita mau membantu upskilling UMKM. Ya kan? Kita ingin menghubungkan UMKM ini dengan bisnis-bisnis yang terkait, yang relevan gitu kan. Pemimpin bisnis domestik ataupun global gitu. Kita juga ingin mempromosikan gender equality. Right? Gender equity di UMKM, jadi equal opportunity kalau kita ngomongnya ya kan. Kita ingin ada equal opportunity untuk kedua gender di UMKM. Dan tentu financial dan lain-lain. Jadi ada beberapa poin-poin di situ di dalam pledge tersebut, mungkin nanti bisa ditunjukkan. Tapi ini yang kita harapkan adalah ya perusahaan-perusahaan berkomitmen untuk mendukung poin-poin ini. Oke, menarik Pak. Saya ingat kalau nggak salah 2 minggu, 3 minggu yang lalu Pak Dharma dengan tim dari Task Force Trade and Investasi bersama dengan Bu Shinta bertemu dengan Pak Mendak, Pak Zulkifli. Nah, ini tentunya ada hubungannya dengan regulasi versus rekomendasi, Pak. Karena regulasi-regulasi dari domestic retails juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief mengenai free trade agreement yang ada di negara ini. Cepat atau lambat perlu diketahui secara lebih jelas oleh retailer kita di Indonesia maupun bagaimana kita berkembang keluar dan bagaimana aturan kita ini tidak tajam ke dalam, tapi tumpul keluar. Ini banyak yang sering disampaikan oleh para pengusaha domestik atau retailers Indonesia karena aturan kita suka tajam ke dalam, tumpul keluar. Nah, mohon izin Pak Dharma, kalau misalnya Pak Dharma bisa mengkonkretkan bersama dengan Pak Arief, karena saya yakin para retailer Indonesia ini jiwanya semua merah putih, kalau nggak berjuang luar biasa dan inclusivity yang disampaikan oleh B20 Task Force, saya rasa sudah dijalankan dan akan continue dijalankan, tapi untuk lebih masif dan impactful, apa sih rekomendasi yang benar-benar konkret tentunya untuk Indonesia ya Pak, karena B20 sekali lagi adalah untuk 20 negara. Tapi kan Pak Arief dan Pak Dharma bersama teman-teman di Kadin maupun di Hipindo sama-sama tahu bahwa konkretnya kita juga harus bisa dijalankan di Indonesia sendiri sebagai pemberi white paper inisiatif ini. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaannya agak susah yang ini. Sorry, kita kasih yang susah karena teman saya ini luar biasa pinternya Pak Dharma, juga Pak Arief. Pak Arief pinter, duduk dulu itu. Jadi mungkin balik lagi nomor satu ya. Unfortunately or fortunately I guess, unfortunately lah. B20 itu kan memang kita dalam Task Force B20 fokus kita tidak boleh hanya Indonesia ya kan. Jadi kita memang dari pertama kita mesti memikirkan B20 walaupun kita jelas dari pertama mengambil komitmen bahwa kita harus memikirkan developing nations nih. Ya kan sebagai salah satu negara developing nations yang pertama yang memimpin G20 dan B20. Nah, memang di situ jadi ada rekomendasi seperti tadi misalnya contoh ya. Kita ada salah satu policy action rekomendasi kita adalah promote further inclusion of MSMEs and female-led businesses di dalam domestic, regional, and global supply chain. Jadi ini salah satu rekomendasi yang kita berikan. Nah tentunya ini kan balik lagi, it's fairly global gitu kan. Dan mungkin sebagai cerita intermezzo, ini tuh kita tuh word per word ini kita negosiasi dengan 139 member ya. Dimana kadang-kadang ada yang gampang, kadang-kadang ada yang sangat susah gitu. Sehingga kita perlu bilateral dan ini benar-benar satu kata tuh negosiasinya bisa berbulan-bulan gitu kasarnya. Nah jadi ini by definition dan by necessity di B20 itu is a bit global, is a bit general. Right? Nah memang ini yang kita harus translasi nih di Indonesia bagaimana nih. Nah ini terus terang terus terang kita mesti kerjasama lah. I think di sini fungsi Kadin lah ya yang bisa berfungsi dan Hipindo tentunya untuk mentranslasi ini persisnya
di Indonesia translasinya bagaimana sih? Ya kan. Terus terang kemarin ketemu Mendak sih belum banyak ngomong begitu. Waktu itu beliau juga masih baru ya. Terus terang dari ini terus terang aja nih intermezzo lagi dari kita ketemu 45 menit, mungkin 25 menit ngomongin migor sih. Jadi tapi nggak apa-apa kok. Member di sini banyak yang jualan migor juga. jadi relevan. Jadi beliau masih inilah ya, masih untuk B20 kita lebih ke ada sekadar laporan. Ini. Tapi memang ke depannya kita harus kerjasama antara Kadin, Hipindo dan organisasi-organisasi lain untuk mentranslasi nih, ya kan ke Indonesianya bagaimana persisnya. Oke, terima kasih. Kita ada 8 menit lagi. Kalau ada pertanyaan dari audiens, jangan moderatornya yang nanya terus, nanti kewalahan nih Pak Dharma. Boleh dari audiens yang ingin bertanya, atau kalau panitia kalau ada dari online juga boleh. Mungkin kalau boleh offline 2 pertanyaan dulu, online kalau ada boleh disampaikan ke saya melalui WhatsApp. Ada yang tanya, yang susah, yang gampang juga nggak apa-apa kok. Ayo, Pak Budi. Pak Budi ketumnya aja yang nanya dulu. Ayo Pak. Atau Pak Kun dari tadi kepengen bertanya nih kelihatannya. Atau Pak Edi, ayo Pak. Mungkin ada yang bertanya. Oke, terima kasih Pak Kun. Silakan. Selamat pagi. Saya ingin bertanya, tadi disampaikan oleh Pak Arif, Pak, ini bahwa B20 ini menganut yang namanya inklusif ekonomi, dan bagaimana kita artinya kan ada free trade economy ya. Bagaimana artinya kita mengekspor, kita mengimpor, tidak bisa kita hanya inklusif dalam hal kita hanya memprotek diri kita, tapi kita tidak membuka diri. Sejauh mana kita dalam hal ini, seperti kita ketahui, begitu banyak kebijakan-kebijakan maupun peraturan-peraturan yang mana secara tidak langsung artinya menghambat pemasukan barang, importasi melalui SNI, melalui peraturan-peraturan yang notabene-nya begitu. Bagaimana kita menanggapi hal-hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Again dari sisi B20 ya, dari sisi B20 berdasarkan diskusi kami memang emphasis kami itu ke arah rolling back restrictions. Jadi kita secara prinsip, secara filosofi lah, kita pinginnya trade restrictions terutama yang muncul pada saat pandemi itu dihilangkan. Itu poin nomor 1 yang besar. Tentunya kita dari B20 tidak ngomong detail satu persatu ini ya, karena balik lagi ada 139 member. Kalau kita udah mau ngomongin terlalu detail nggak selesai-selesai tuh Pak. Ya, ini ngomong satu kata aja kadang-kadang negosiasinya berbulan-bulan. Nomor 2 memang yang kita push, dan ini terus terang diskusinya sangat alot waktu itu ya Pak Arif ya. Mungkin Pak Arif bisa menambahkan nanti mengenai WTO reform. Jadi kita melihat bahwa strengthening multilateral cooperation itu sangat penting melalui continuous WTO reform. Nah terus terang WTO reform itu sebagai topik itu salah satu topik yang paling alot ya Pak Arif waktu itu. Jadi memang kita melihat dari sisi B20 aja nih 139 member yang rata-rata dari negara yang ya lumayan mirip-mirip gitu, itu pun titik temunya agak susah. Jadi prinsipnya Pak, filosofi kita memang kita lebih pingin tidak ada trade restrictions, ya kan, rolling back lah bahasa kita ya. Tapi tentunya di B20 kita tidak ngomong detail. Pertanyaan, oke, monggo panitia tolong diberikan pada Bapak. Nama Pak, nama ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Mau izin saya buka ya? Ya buka aja Pak. Selamat pagi, nama saya Iwan dari DHL, ya. Lebih tepatnya DHL Supply Chain. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, tidak lama. Jadi menarik sekali mendengar dan melihat paparan yang disampaikan dari kemarin sampai sekarang bahwa retail itu mengkontribusi PDB sekitar 53% gitu ya. Dan saya melihat ada beberapa narasi-narasi sampai dengan pagi ini terkait dengan supply chain dan value chain ya. Lebih tepatnya tadi ada 1, 2, 3. Rekomendasi yang ketiga adalah tentang amplify support to attain inclusivity in global supply and value chain.
Nah, DHL ini mungkin teman-teman pada bertanya gitu ya, DHL ngapain kok di sini gitu ya. Nah, sedikit informasi, DHL itu bukan hanya perusahaan kurir. Nah, kita ada 3 divisi yang cukup populer, DHL Kurir, DHL Express, DHL Global Forwarding, dan saya sendiri termasuk grup DHL Supply Chain. Nah, DHL Supply Chain punya beberapa servis yang diantaranya logistik. Pak, pertanyaannya. Nah, pertanyaannya dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk bisa mempercepat ya dan meningkatkan pertumbuhan dari sektor retail ini. Kira-kira bagaimana? Terus terang saya mewakili dari 3PL juga sebagai DHL. Mohon kiranya seperti apa sih sebenarnya Kadin maupun asosiasi melihat keberadaan 3PL terpadu logistik maupun DHL pada khususnya ya, dalam melihat kontribusi apa yang sekiranya bisa diberikan dalam model platform ekonomi partisipatif dan kolaboratif seperti sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu. Pak Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Dharma. Ya mungkin saya jawab dari B20 dulu ya, nanti Bu Ana bisa jawab dari Hipindo. Jadi balik lagi menurut saya Pak, perusahaan seperti DHL sih jelas perannya sangat besar ya. Dalam nomor 1 membantu UMKM gitu kan, dalam menjual barangnya lah terutama ya kan ke seantero dunia bahkan ya kan, konektivitas itu tersebut ya kan. Balik lagi tadi inklusivitas UMKM dalam supply chain gitu kan, bagaimana caranya ya antara lain dengan perusahaan-perusahaan seperti DHL. Apalagi di zaman-zaman sekarang e-commerce dan digitization tadi kan, bahwa sangat gampang bagi UMKM untuk dapat menjual produk-produk tersebut. Nah, kalau dari B20 balik lagi Pak, makanya kita selalu ada 2 kan, ada policy recommendation, ada yang legacy ini nih. Legacy ini inclusive closed loop ini yang tadi Pak Arief utarakan ya kan. Jadi kita ingin mengundang perusahaan-perusahaan untuk menandatangani komitmen ini berkomitmen bahwa untuk membantu UMKM di step-step tersebut yang ada di pledge tersebut. Jadi itu salah satu langkah konkret di luar bahwa DHL sudah membantu sekarang Pak ya, tapi kalau dengan menandatangani pledge ini semoga bahkan mungkin makin kepikiran, oh DHL mungkin akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus untuk women entrepreneurs misalnya, women MSMEs dan lain-lain. Itu sih dari saya singkat. Mungkin Pak Bu Ana bisa menjawab. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Ini mungkin bukan hanya untuk DHL tapi seluruh logistik yang kebetulan melihat secara online juga ada di sini secara offline. Disinilah Pak ekosistem Hipindo dan disinilah ekosistem Indonesia Retail Summit kita adakan. Sudah disampaikan kemarin maupun hari ini mengenai kami di retail tentunya tidak hanya menjual produk secara offline tapi juga online. Jadi konektivitas yang disampaikan tadi oleh Pak Dharma dalam hal ini khususnya B20 di mana inclusivity yang diperlukan itu program DHL terhadap inclusivity itu monggo, atau program perusahaan-perusahaan logistik lain dalam hal berkolaborasi misalnya dengan para retailer besar yang hari ini ada di sini maupun ada di offline, monggo juga ya, online monggo juga. Jadi semua kreativitas inovasi dari seluruh member kita hari ini kenapa B20 menyampaikan hasil rekomendasinya supaya bisa diadaptasi di dalam program-program strategi yang berkelanjutan dan merupakan legacy dari hasil yang dihasilkan oleh Task Force Trade dan Investasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dharma, juga oleh Pak Arief tadi, juga Bu Sinta. Itu sih Pak prinsipnya. Nah secara konkretnya nanti apa yang izin Pak Arief, Pak Dharma, apa yang tadi disampaikan Pak Arief, kita akan share juga kepada audiens yang sudah terregistrasi sehingga seluruh lini ekosistem dari Indonesia Retail Summit dan Hipindo ini mengetahui hasil rekomendasi B20 kepada G20. Ingat ini bukan hanya satu negara tapi juga 20 negara. Jadi DHL kan juga global company, bisa dipakai untuk di-share juga. Izin Pak Dharma juga Pak Arief. Untuk sementara waktu sudah habis, tapi satu lagi pertanyaan boleh kalau ada, kalau enggak kita akan akhirin. Pak Satria, monggo Pak dari Transmart. Ya. Terakhir ya audiens ya, mohon Bu maaf. Ana, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan banyak berkah bagi kita semua. Pertanyaan singkat saja Bu Ane, dari tadi pagi dan kemarin kan juga kita mengedepankan semangat untuk UMKM, ya SME ini bisa berkembang. Nah pertanyaannya adalah ada atau sudah atau belum inisiatif-inisiatif yang tadi sudah dipaparkan dengan sangat bagus oleh Pak Arief dan Pak Dharma juga terkait dengan SME di kitab gitu. Mungkin kalau bisa diberikan contoh, ini kan juga bisa getok tular ke semua ya, bahwa ini sudah kita lakukan, ini butuh dukungan semua pihak gitu. Jadi tidak hanya gerakan yang parsial dan sedikit Bu An, tapi gerakan semua kita bisa support dan kita bisa dukung. Nah mungkin bisa di-share Pak Dharma dan Pak Arief ya, SME mana yang sudah terlibat dan action plan apa yang akan juga nanti dilakukan. Makasih Bu An, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria. Terima kasih. Monggo Pak Dharma. Kalau dari B20 sih Again, di BNP ada 6 task force dan masing-masing task force juga ada legacy projectnya masing-masing. Ya kan mungkin saya nggak terlalu menjabarkan di situ, tapi itu mungkin bisa dilihat nomor 1. Nomor 2 dari B20 sih, oh ya silahkan. Ya, lu dulu. Okay. B20 nomor 1 tadi Pak, Inclusive Closed Loop Pledge, ya kan kita mengundang perusahaan-perusahaan. Nah ini selain B20 juga ada ini Pak, ada dari Kadin, ya kami juga bekerja sama sebagai contoh ya. Mungkin contoh yang saya lagi kerjakan juga, kami lagi membuat suatu program untuk mendorong UMKM bisa menjual barang-barangnya untuk haji. Ya, jadi ini sebagai salah satu contoh. Ini strictly speaking not related to B20 to be honest karena ini spesifik Indonesia, tapi itu sebagai salah satu program yang kami laksanakan di Kadin. Mungkin Pak Arief bisa menambahkan. Mau nambahin dikit aja karena ini pertanyaan yang sangat baik ya. Tadi kan kita ingin ini menjadi suatu gerakan nasional. Jadi kita lagi bekerja sama, saya mendahului dulu nih sebenarnya. Bekerja sama dengan Kompas Media contohnya, ingin membuat suatu indeks tentang inclusivity yang nanti bisa ada aturan mainnya dan akan dipublikasikan. Sehingga itu membuat insentif atau inspirasi buat perusahaan lain yang belum melakukan atau mungkin sudah melakukan, hanya belum dipublikasikan, itu bisa turut serta juga. Dan satu hal lagi juga kita juga lagi menelaah kebijakan pemerintah untuk bagaimana bisa menginsentifisasi ini, mungkin bisa berupa tax deductibility. Jadi kalau misalnya certain percentage daripada profit itu untuk membangun UMKM. Nah itu nanti bisa tax deductible. Jadi ini mungkin masih preliminary nih, mendahului. Tapi dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan, semoga bisa di pilot projectnya semua bisa diresmikan oleh Presiden juga. Jadi kalau emang ada pilot project, partisipasi daripada semua perusahaan yang hadir pada hari ini, tolong sampaikan ke kami supaya kami bisa showcase during this legacy. Mungkin MOU dengan Pak Presiden. Ya. Oke, terima kasih. Cakep Pak. Tetap stay aja nih. Terima kasih. Jadi puas kan? This is the B20 Task Force Trade dan Investasi. Jelas Pak Arief, Pak Dharma. Dari anggota Hipindo, dari semua Dewan Pengurus Hipindo, kita siap Pak dengan apa yang disampaikan oleh Task Force Trade dan Investasi. Izin ya para pengurus senior, saya mendahuluin juga dengan kesiapannya, karena saya tahu bapak-bapak ini juga udah mempersiapkan hal-hal itu lebih dulu. Tapi kalau di platform B20 ini kita bisa juga sumbangsi, dan juga tadi yang disampaikan Pak Arief dalam konteks Kadin bersama dengan Pak Dharma, very welcome Pak. After all, Hipindo adalah di bawah Kadin. Dan hari ini acaranya di-co-host juga oleh Kadin dan B20 Side Event. Untuk itu, Anne, Arief dan Dharma mohon diri dari online karena waktu udah habis. Dan dari para audiens di sini, atas nama Hipindo dan Indonesia Retail Summit, saya mau mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya Pak Arief dan Pak Dharma. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sinta, Pak Arief dan juga Pak Dharma. Mohon bersedia untuk tetap di atas panggung. Dan juga Ibu Anne sebagai moderator. Ada bingkisan ucapan terima kasih dari Hipindo yang akan diserahkan oleh Bapak Budiarjo Idwansyah selaku Ketua Umum DPP Hipindo. Bingkisan untuk para moderator dan juga para narasumber. Satu persatu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Arief untuk paparannya yang telah disampaikan bagi kita pagi hari ini sangat jelas ya.
Dan selanjutnya kepada Pak Dharma, kami mengucapkan terima kasih untuk sesi tanya jawab yang telah dijawab dengan sangat jelas dan tepat. Dan juga untuk Ibu kita, Ibu Ane, terima kasih. Ya, setelah ini sesi foto bersama Ibu. Nah, boleh kasih salam cuan ya Bu ya. Ya, sarangeo atau salam cuan. Ya, boleh senyum yang terbaik Bapak Ibu dan silahkan diabadikan. Cuan. Sambil senyumnya yang lebar karena salam cuan ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, acara pada hari ini disponsori oleh Uniqlo, Ventenay, Capillary, Wear Group, Kino, Kawan Lama Group, Erafone, Delami Brand, Watson, Radian, Hawkband, Buceri, RH, Mr. DIY, Hero, dan Mitra 10. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap tinggal di tempat. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam sesi berikutnya.